Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kita bakal bahas mulai dari terminologi, etimologi, dan klasifikasi dari sistem saraf manusia. Yuk, kita mulai! Sistem saraf manusia, seperti yang kita kenal sekarang, merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari sel-sel dan serabut saraf yang mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh manusia. Kata saraf berasal dari bahasa Latin nervus, yang berarti tali, yang mengacu pada struktur panjang dan mirip tali yang terdapat dalam sistem saraf manusia. Dengan kata lain, serabut saraf yang membentuk tali tersebut berfungsi sebagai penghantar impuls listrik dan sinyal kimia antara berbagai bagian tubuh dan juga otak. Serabut saraf memiliki struktur yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengiriman sinyal. Mereka dilapisi oleh mielin yang berfungsi sebagai isolator listrik yang membantu mempercepat transmisi impuls listrik. Serabut saraf yang panjang akan membentuk jalur komunikasi yang memungkinkan untuk dikirim dengan cepat dan efisien antara berbagai bagian tubuh dan otak. Dengan bantuan serabut saraf yang membentuk tali tersebut, sistem saraf manusia dapat mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh, mengirimkan sinyal sensorik dari organ tubuh ke otak, serta mengirimkan sinyal motorik dari otak ke otot-otot untuk menghasilkan gerakan dan respon yang diperlukan. Berdasarkan persebaran sistem saraf, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat pengendalian utama dari sistem saraf pusat, yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Otak bertanggung jawab atas berbagai fungsi kognitif seperti persepsi sensorik, pemrosesan informasi, memori, emosi, dan kendali motorik. Sedangkan sumsum tulang belakang merupakan ekstensi langsung dari otak yang berperan sebagai jalur komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Fungsi utama sumsum tulang belakang adalah menghantar sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan meneruskan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Dengan demikian, otak dan sumsum tulang belakang saling bekerja sama dalam koordinasi dan integrasi fungsi-fungsi yang kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang berjalan dari sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, sistem saraf tepi meneruskan impuls-impuls sensorik menuju sistem saraf pusat. Ini memungkinkan kita merasakan rangsangan sensorik seperti sentuhan, nyeri, suhu, serta melakukan gerakan-gerakan sadar dan refleks. Dengan demikian, sistem saraf tepi memiliki peranan penting dalam menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh, serta memfasilitasi pengiriman sinyal-sinyal sensorik, motorik antara sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya. Nah, dalam video ini, kita telah memaparkan terminologi, etimologi, serta klasifikasi dari sistem saraf manusia, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalian bisa lebih memahaminya melalui ilustrasi berikut. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kita memahami dasar-dasar sistem saraf manusia. Terima kasih.